Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waiki Story. Ini adalah channel edukasi lovebird mania Indonesia. Di channel ini saya membahas seluk-beluk dunia lovebird, mulai dari perawatan dasar harian sampai dengan settingan lomba. Insya Allah semua saya kemas dengan cara yang masuk logika. Entah kenapa akhir-akhir ini banyak yang bertanya perihal lovebird terah biasa-biasa aja bisa nggak sih jadi fighter ngekek panjang? Mental fighter biasanya memang tergantung terah indukan atau karakter bawaan lahir, tapi itu nggak mutlak 100% pasti diturunkan sifatnya dari indukannya. Lalu jika bukan dari indukan fighter, apa bisa dibuat atau diakalin atau dibentuk mentalnya biar fighter? Tentu aja bisa. Nah, bagi teman-teman yang udah kenal dan ikutin saya sejak di Facebook, itu pasti pernah dengar sistem in-out dominan yang pernah saya share. Bahkan sistem ini dulu banyak di copy paste dan diakuin oleh bakul-bakul pakar racikan tanpa mau menyebutkan sumber tulisan itu dari siapa. Ya udahlah ya, gak apa-apa, anggap aja bagi-bagi rezeki. Saya juga nggak masalah asalkan nggak disalahgunakan ke hal yang negatif aja. Oke, langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Pada sistem settingan ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Sistem ini adalah sistem pembentukan mental terbaik sejak usia 2 minggu sampai nanti usia 2,5 bulan. Pertama-tama yang harus diperhatikan adalah masterannya. Ada 3 jenis masteran yang saya pakai. Yang pertama suara masteran lovebird Kusumo. Silakan teman-teman cari aja di Google. Dulu saya mendapatinya itu di website omkicau.com. Nanti silakan teman-teman cari di sana atau bisa juga cari di YouTube ya. Lalu untuk masteran yang kedua, silakan teman-teman siapkan walang kecek asli bersuara speed rapat. Lalu yang ketiga, suara walang kecek asli bersuara speed rendah. Nah, nanti untuk suara speed cepat dan speed rendah ini pasti teman-teman akan paham lah ya. Biasanya untuk suara yang speed cepat itu kecekannya sih lebih rapat dibanding yang suara kecek asli bersuara speednya rendah. Nah, MP3 Kusumo nantinya diputar 24 jam deket dengan anakan lovebird mulai usia 2 minggu. Jadi ini untuk anakan lovebird yang kita lolos sendiri ya. Nah, untuk walang kecek sih kita nggak terlalu mematok dia harus bunyi terus ya. Yang pasti malam harus bunyi. Kalau nggak mau bunyi itu cari yang lain aja, karena suara walang di malam hari ini termasuk kuncinya. Jadi ada beberapa walang kecek itu yang siang dan pagi itu dia tetap bunyi. Saya pernah punya yang seperti itu, tapi itu nggak wajib. Yang wajib carilah suara walang kecek yang tiap malam dia mau bunyi. Dari beberapa masteran MP3 yang pernah saya pakai, saya lebih suka suara Kusumo karena apa ya, lebih gampang ditiru anakan lovebird dibanding suara yang lain. Saya sendiri juga heran dari suara-suara lovebird nasional, cuma suara lovebird Kusumo milik Om Sigit WMP inilah yang cepat memicu anakan jadi rajin belajar ngekek. Nah, ini sendiri masih misteri kenapa bisa seperti itu. Nah, fungsi dari walang kecek yang berbeda speed tadi itu sebagai pondasi aja, sesuai karakter suara anakan besok itu seperti apa. Selanjutnya sediakan kandang umbaran, minimal itu 2 kandang kotak lovebird yang dijejer dijadikan satu. Ini yang saya pakai seperti itu ya. Jadi teman-teman siapin aja 2 kandang kotak, nanti dimodifikasi sendiri dijadikan satu, memanjang gitu. 1 kandang umbaran itu maksimal bisa menampung 15 anakan, tapi saya merekomendasikan hanya diisi 10 anakan aja itu maksimalnya. Lalu masukkanlah anakan berusia minimal 40 hari ke kandang umbaran tersebut dan dirawat di situ nanti sampai dengan usia 2,5 bulan ya. Jadi tadi untuk tahap awal kita pemasteran itu mulai dari usia 2 minggu sampai nanti usia 40 hari itu kita berfokus ke masteran. Nah, nanti ketika kita masukin ke kandang umbarannya ini juga masih tetap harus dimaster ya. Oke, kita ke simulasinya. Simulasinya itu seperti ini. Dalam satu kandang usia paling tua adalah 2,5 bulan dan paling muda adalah 40 hari. Di sini yang paling tua biasanya yang jadi dominan dalam koloni, artinya dialah penguasanya. Lalu jika kita mau memasukkan anakan baru, maka dominan harus dikeluarkan dari koloni itu. Inilah yang saya maksud baby in dominan out. Nah, nantinya lulusan in out dominan ini bisa kita rawat single untuk masuk ke tahap yang lebih tinggi lagi. Oke, kembali lagi kenapa memakai cara ini bisa efektif membentuk fighter lovebird.
Tentu saja kita pernah dengar kasus saling bully senior ke junior hanya untuk membuktikan siapa yang berkuasa. Nah, ini diterapkan ke perawatan lovebird tadi. Jadi jika ada anggota koloni baru, si dominan akan mendekat dan membuli anakan baru itu sebagai peringatan bahwa dialah yang terkuat di situ. Dan proses ini berlangsung terus-menerus selama ada lovebird baru atau lovebird muda yang dimasukkan ke dalam kolonian. Nah, yang tadinya dibully, kelak kalau dia jadi yang paling tua di koloni, dia akan memperlakukan juniornya itu sama seperti apa yang dulu dia rasakan. Istilahnya seperti tradisi membalas perlakuan seniornya, tapi ke juniornya gitu. Ya, cara halusnya ini udah jadi hukum alam ya, dimana yang terkuat itu yang akan menang. Nah, jika ada pendatang baru, maka dominan itu harus keluar ya, tadi aturannya seperti itu. Ingat, hanya ada satu dominan dalam satu koloni. Artinya kalau ada yang satu telah di situ, mungkin 2 atau 3 anakan, yang harus keluar ya yang paling kelihatan dominan aja dulu. Lalu pindah ke kandang kapsul. Nah, setelah masuk kandang kapsul, langkah berikutnya adalah full kerodong. Pada 2 minggu awal nanti adalah proses penjinakan setelah keluar dari kandang umbaran ya. Nah, makin besar kandang umbaran, maka akan semakin liar atau giras lovebird itu. Untuk video penjinakan sudah ada ya di channel ini, silahkan dicek dulu jika kalian belum sempat nonton. Nah, setelah dia bisa ditenangin, karakter fighternya itu yang udah terbentuk tadi nggak akan hilang. Ini plusnya atau poin plusnya dari sistem ini ya, karena dia masih merasa dia itu dominan dan belum ada yang melebihi kemampuan atau kekuatan dia. Itulah kenapa walau di track dengan lovebird dewasa, dia akan melawan karena dia pikir dialah si dominan dan gak ada yang boleh atau bisa ngelawan dia. Nah, ini udah masuk ke mindsetnya dia ya. Hal penting lagi tuh, jangan sering-sering di track dengan lovebird dewasa dulu, karena jika mentalnya drop maka akan sulit untuk dikondisikan. Baiknya itu jika teman-teman mau track dengan lovebird dewasa itu silakan aja sih, tapi saran saya hanya 1 kali ngekek lalu dipisah gitu. Dan dalam 1 minggu itu cukup 2-3 kali aja. Biasanya kalau saya latih mental itu di bawah 5 menit ya. Dan itu pun kalau dia udah ngekek sekali itu langsung saya pisah. Ini biar dia itu nggak kalah mental dengan lovebird dewasa tadi. Karena kita kan ini hanya untuk sekedar cek mentalnya dia itu masih bagus atau enggak, dan responnya itu masih cepat atau enggak. Lalu juga untuk gantang, baiknya ikut kelas PAUD dulu sampai dia itu nyaman suasana gantangan. Atau lebih murahnya lagi, kita taruh aja di pinggiran lapangan tanpa menggantang dulu. Itu juga udah bagus sih menurut saya. Nanti setelah dia bisa nyaman dengan suasana gantangan, baru silakan kalau mau coba naik gantang. Jadi pokoknya tahapnya bertahap aja ya. Kita ambil dulu, taruh di pinggir gantangan. Lalu setelah dia udah enak rajin bunyi, kita naikkan ke kelas PAUD. Nah, setelah di kelas PAUD dia juga udah rajin bunyi, baru naik ke kelas dewasa. Itu nggak apa-apa, asal untuk kelas dewasa ini jangan terlalu sering dulu, karena ada beberapa PAUD itu ketika kita naikin di kelas lovebird dewasa itu jadi lebih ngotot kerjanya ya. Tapi ada juga resikonya itu dia bakalan drop mentalnya. Jadi jangan terlalu sering digantang di kelas dewasa hanya karena dia itu rajin bunyi. Nah, resiko jika kalian sering menggantang di kelas dewasa ini silakan ditanggung masing-masing ya, karena saya sendiri sudah membuktikan bagaimana sih ribetnya mengkondisikan lovebird PAUD yang drop hanya karena sering digantang di kelas dewasa. Oh ya, pada usia setelah keluar koloni sampai masa mabung pertama itu nggak diumbar nggak apa-apa, karena nafasnya tadi udah dilatih sejak usia dini ya. Jadi mau diumbar setelah selesai masa mabung pertama boleh, dan lebih saya sarankan sih seperti itu kalau kalian punya umbaran. Lalu untuk makanan selama di umbaran koloni tadi tidak boleh hanya millet putih aja. Harusnya apa ya, lebih lengkap itu lebih bagus, dan berikan jagung setiap hari tapi dalam jumlah yang terbatas. Kenapa nih kok jagung itu wajib diberikan tiap hari? Karena jagung inilah yang akan menjadi tujuan semua lovebird itu bersaing menjadi yang dominan. Jadi jagung ini adalah untuk pancingannya ya. Ada gambaran gak nih Om? Semisal nih ya, jika dalam kandang kolonian tadi makanannya itu terus, lalu tiba-tiba ada makanan istimewa di situ. Tentu aja hal itu akan menjadi perebutan kan. Dan bisa dipastikan yang dominan lah yang akan menikmati makanan itu di awal, sedangkan yang lemah hanya akan mendapatkan sisa makanannya. Mungkin nanti banyak yang bertanya juga perihal mandi dan jemur.
Kalau di saya itu semua lobber nggak saya mandikan, hanya saja saya sediakan 2 cepuk air bawaan sangkarnya, tiap hari itu diganti. Jadi nanti jika lobbernya itu mau mandi, dia akan mandi sendiri tanpa perlu kita paksakan untuk mandi. Lalu untuk jemur, kenapa juga saya tidak memberikan porsi jemur pada sistem ini, karena di sana ada lovebird yang masih muda banget. Perlu diingat lagi ketika menerapkan sistem ini kan tadi yang termuda usianya 40 hari kan. Nah, saya tidak pernah menjemur lovebird di bawah usia 2,5 bulan. Karena usia segitu itu masih rentan banget untuk drop karena rawatan yang macam-macam. Kita nggak tahu kondisi lovebird itu seperti apa, tepatnya itu seperti apa ya. Jadi saya nggak mau terlalu ambil resiko yang gede jika nanti lovebird di bawah usia 1,5 bulan tadi atau 40 hari itu malah jadi apa ya, drop mentalnya karena kita kasih rawatan yang macam-macam. Sebenarnya untuk usia di bawah 1,5 bulan itu cukup kasih makan minum dan berfokus ke masteran aja itu udah bagus banget. Jadi jika kalian mau menjemur juga silahkan, asalkan saran saya itu nggak lebih dari 15 menit ya. Dan silahkan dipantau, jangan sampai usia 40 hari itu dijemur. Minimal kita tunggulah sampai dia itu usia 2 bulan. Kan tadi usianya dari 40 hari sampai 2,5 bulan ya. Lah ambil usia termuda itu sampai usia 2 bulan dulu, baru silahkan dijemur. Nah, sebelum lanjut, udah di subscribe belum nih channel ini? Yuk di subscribe dulu, jangan malu-malu. Dan jangan lupa untuk aktifkan icon lonceng biar kamu selalu dapat notifikasi gratis ketika saya upload video baru. Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya sistem ini bisa digunakan minimal 5 ekor lovebird ya. Dan baiknya memang nggak kurang dari itu. Pokoknya minimal 5 ekor dan maksimal 10 ekor aja itu udah cukup. Saya tetap menyarankan ya, lebih banyak lovebird yang kita pakai dalam kandang koloni itu nanti mentalnya akan terbentuk lebih bagus lagi. Oke, nanti di video selanjutnya saya akan bahas tentang lanjutan dari sistem ini. Jadi setelah melakukan rawatan atau sistem ini tuh apa yang harus dilakukan, baiknya seperti apa juga nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, jangan lupa di like dan share jika kamu suka video dan channel ini. Jika nggak suka, abaikan aja. Jika ada yang merasa belum jelas, silahkan dituliskan pertanyaan lengkapnya di kolom komentar ya. Akhir kata, tetap rawat lovebird kalian dengan baik. Jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres, bukan menambah stres yang baru. Saya Widi Emprium pamit undur diri. Sampai jumpa insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.